Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi metode numerik, yaitu penyelesaian fungsi satu buah ubah, yaitu metode biseksi. Jenis-jenis fungsi real ada fungsi polinom, ada fungsi aljabar, dan fungsi transenden. Fungsi polinom itu fungsi yang mengandung banyak suku dalam variabel bebasnya. Bisa dinotasikan seperti ini. Jadi misalkan fx, di sini bentuk umumnya fx sama dengan ax kali x pangkat n tambah a1 x pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai an. Dimana a-nya bilangan real ya. Dan A0 tidak sama dengan 0 serta n adalah bilangan bulat positif. Kemudian fungsi aljabar adalah fungsi sama dengan fx yang memenuhi persamaan bentuk seperti ini, di mana pi-nya suatu polinom. Jika suatu fungsi aljabar dapat dinyatakan sebagai pembagian dua fungsi polinom, maka fungsi aljabar tersebut disebut sebagai fungsi aljabar rasional. Dalam hal yang lain disebut sebagai fungsi aljabar irasional. Kemudian fungsi transenden yaitu fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar, yaitu antara lain ada fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, fungsi siklometri yang merupakan juga inverse dari fungsi trigonometri, serta fungsi hiperbolik. Nah, kemudian ini ketika ada contoh menyelesaikan contoh kasus ya, ini ya, contoh kasus ini ada beberapa persamaan di mana memerlukan suatu penyelesaian fungsi satu buah ubah ya. Bila berbentuk fungsi polinom sederhana, maka rumus aljabar dapat digunakan untuk menentukan nilai-nilai akarnya. Misalnya yang sederhana ini ya, kuadrat pangkat 3 bisa difaktorkan, atau bisa juga pakai rumus ABC misalnya. Sebaliknya, bila suatu polinom berderajat lebih tinggi atau berbentuk transenden tidak tersedia metode aljabar, sehingga harus dilakukan dengan cara pendekatan. Yang pertama adalah metode biseksi atau belah dua. Metode biseksi sini berdasarkan teorema yang menyatakan bahwa bila fungsi fx kontinu dalam selang atau interval AB dan fa sama dengan fa dan fb berlawanan tanda, maka ada suatu bilangan A demikian sehingga f alfa sama dengan 0. Oke, dimana alfa di antara A dan B. Contoh misalkan kasus terdapat 99 kelereng dalam suatu wadah memiliki ukuran dan berat yang sama, namun satu kelereng yang mempunyai bobot lebih berat secara tidak sengaja tercampur ke wadah tersebut. Bagaimana menemukan kelereng tersebut dalam waktu cepat? Nah, untuk mencari tersebut berarti dia bisa juga dengan menggunakan biseksi, yaitu kita bagi dua dulu, kemudian dibandingkan bobotnya seperti itu. Dan seterusnya yang lebih berat satu yang punya bobot lebih berat ya, jadi kita bagi dua, kemudian yang lebih berat kita bandingkan, kemudian kita bagi dua lagi seperti itu ya. Ilustrasinya seperti ini. Katakan kita menentukan dua titik A dan B. Nah, dua titik A dan B itu kita bagi dua. Katakan misalkan ambil x0 di sini ya. Nah, x0 ini setelah kita substitusi ke fx-nya diperoleh di sini. Nah, kemudian kita cek bagaimana tandanya dengan titik yang A atau B tadi. Karena di sini x0-nya negatif, sedangkan B tadi positif dan A-nya negatif, berarti kita lanjutkan x0 ini kita bagi lagi antara B dan x0 seperti itu. Kemudian diperoleh misalkan x1 ya. X1 dimana x1 ini x1-nya bernilai positif gitu. Yang penting dia berlawanan tanda, dan seterusnya kita bagi lagi seperti itu.
Nah, untuk menggunakan metode biseksi ini, kita bisa tentukan batas bawah dan batas atasnya. Kemudian dihitung nilai tengahnya, yaitu X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Nah, dari nilai ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar, yaitu kita cek apakah A dan B tadi berlawanan tanda, tentunya dengan memformulasikan FA dikali FB harus kurang dari 0, jadi positif kali negatif atau sebaliknya. Nah, kemudian dari nilai X yang didapat perlu dilakukan pengecekan akar atau keberadaan akar. Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas di atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Jika fx kali fa kurang dari 0, maka b sama dengan x, fb sama dengan fx, a tetap. Atau jika fx kali fb kurang dari 0, maka a sama dengan x, fa sama dengan fx, b-nya tetap. Seperti itu. Kemudian akar persamaan biasanya ditentukan berdasarkan iterasi maksimum yang diberikan, tapi yang paling banyak digunakan yakni dengan menentukan toleransi error yang ditetapkan. Oke, kemudian algoritmanya yang digunakan seperti ini. Nah, cari solusi untuk fx sama dengan 0 untuk f fungsi kontinu dalam interval AB, di mana FA dan FB mempunyai tanda yang berlawanan. Seperti itu ya. Jadi kita ambil titik sembarang gitu ya. I sama dengan 1, FA sama dengan FA. Kemudian hitung P, di mana P ini A ditambah B kurang A dibagi 2. Seperti itu. Atau jika FP sama dengan 0 atau B dikurang A bagi 2 kurang dari toleransi, jadi toleransinya kita tentukan dulu, maka output B. Kemudian set I sama dengan I tambah 1, jadi I nya bergerak lagi, seperti itu dan seterusnya. Kalau FA kali FB lebih dari 0 berarti kan dia mempunyai tanda yang sama ya, maka kita ulang lagi seperti itu. Algoritmanya seperti ini. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya, tentukan dua titik A dan B, kemudian toleransi E-nya ditentukan dan atau iterasi maksimumnya gitu ya. Kemudian hitung FA dan FB. Jika FA kali FB lebih dari 0, maka proses dihentikan karena nggak ada akar. Tapi bila tidak, dilanjutkan. Kemudian hitung X sama dengan A tambah B dibagi 2. Hitung fx-nya. Bila fx kali fa kurang dari 0, maka B sama dengan X. Dan bila fb sama dengan fx dan fb sama dengan fx ya. Tapi bila tidak, A sama dengan fx, A sama dengan X dan fa sama dengan fx. Seperti itu. Kemudian jika selisih dari B kurang A-nya udah kurang dari toleransi atau iterasinya udah lebih dari iterasi maksimum, maka proses bisa dihentikan. Seperti itu. Tapi kalau belum, kita ulangi lagi mulai dari langkah ke-6. Oke, berikut contoh soal. Misalkan tentukan salah satu akar dari bersamaan pangkat 3 berikut. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat kurang 3X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa buat tabel seperti ini. Jadi I ini iterasinya, kemudian XI kita pilih titik, salah satu titik serta titik satu lagi ya. Titik satu lagi di mana tandanya berbeda. Jadi kalau satu negatif, satu positif ya. Jadi ini kita boleh ambil dua titik sembarang, kemudian kita ambil titik tengahnya. Nah, terus fxk, nih. Nah, ini kemudian kita lanjutkan. Kalau fxk ini min 1, ini kita lanjutkan kita cari titik tengahnya lagi gitu ya, karena ini negatif berarti
kita bandingkan lagi dengan yang ini gitu, 2 gitu. Jadi yang penting dia nilai F-nya beda tanda seperti itu gitu ya. Dan seterusnya. Oke, sampai langkah sekian sehingga diperoleh nilai yang ditentukan atau toleransi yang ditentukan atau iterasi, banyaknya iterasi seperti itu. Nah, pada iterasi ke-13 diperoleh X-nya sama dengan 1,73206 dan Fx-nya sama dengan sekian. Nah, untuk menentukan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error sekian. Seperti itu. Oke, keuntungan biseksi selalu berhasil menemukan akar yang dicari atau konvergen, sedangkan kelemahan biseksinya bekerja sangat lambat. Saya tidak memandang bahwa sebenarnya akar atau solusi yang dicari telah berada dekat sekali dengan X0 ataupun X1. Oke, kemudian di sini ada latihan soal, nanti boleh dicoba ya. Kalian boleh pakai Excel juga boleh ya, atau kalau ada aplikasi atau pemrograman pakai R atau apa gitu yang kalian sudah pernah pelajari ya. Kemudian ini untuk latihan. Oke, baik, saya kira ini dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Salam sehat semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.